Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mula pertama saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah yang bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagaimana firman-Nya yang tertuang dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3, Allah mengingatkan kita dengan kalimat wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, dan orang-orang yang saling mengingatkan tentang perkara yang hak dan orang yang saling mengingatkan tentang kesabaran. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Surat Al-Asr ini dalam Al-Quran kita ada pada urutan yang ke-103 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran kita ini. Kalau kita pelajari kronologi turunnya ayat ini, maka ayat ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Artinya surat-surat Al-Quran yang turun pada periode Mekah. Dan kemudian menurut catatan sejarah, surat Al-Asr ini adalah merupakan surat yang ke-13 yang diterima oleh Rasulullah pada saat berada di kota Mekah. Surat ini turun setelah surat An-Insyirah, dan surat ini turun sebelum dari surat Al-Adiyat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mengenai surat Al-Asr ini, Imam Syafi'i menyatakan, andai kata Al-Quran ini tidak turun seluruhnya, dan andai kata hanya surat Al-Asr ini saja yang turun, maka sesungguhnya, katanya Imam Syafi'i, sudah cukup bagi manusia ini. Ini artinya apa? Kandungan makna yang terkandung di dalam surat Al-Asr ini sangat dalam, sehingga Imam Syafi'i berani mengatakan, andai kata Al-Quran ini yang 114 surat, hanya ada
surat Al-Asr saja, maka surat Al-Asr ini sudah cukup bagi manusia. Surat Al-Asr ini berbicara tentang pentingnya waktu. Sampai kemudian Allah mengawali dengan kalimat wal asri, demi masa, demi waktu. Bahkan ada yang kemudian mengartikan demi waktu asar. Tetapi pada prinsipnya berbicara tentang waktu adalah berbicara tentang waktu secara keseluruhan. Waktu ini sangat penting sehingga kemudian Allah memulai kalimat ini dengan sumpah atas nama waktu ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah juga mengingatkan kita tentang dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Yang seringkali ini dianggap suatu nikmat yang biasa saja. Padahal itu katanya Rasulullah nikmat yang sangat penting itu tetapi sering dilalaikan manusia. Apa dua nikmat yang sering dilalaikan manusia itu? Rasulullah mengatakan satu adalah waktu luang, yang kedua sehat. Waktu luang dan sehat ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa yang sering dilalaikan oleh manusia. Ketika Rasulullah menyatakan bahwa waktu luang adalah merupakan nikmat yang sering dilalaikan, maka kemudian ini juga merujuk kepada surat Al-Asr ini. Artinya apa? Demi pentingnya waktu, maka kemudian kalau kita masih diberi waktu dan kesempatan, pergunakan waktu dan kesempatan itu sebaik-baiknya. Tetapi Rasul sering mengatakan waktu yang ada sering dilalaikan manusia. Demikian pula ketika diberi sehat sering dilalaikan oleh manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, berbicara tentang waktu sampai Allah bersumpah atas nama waktu ini, kemudian waktu yang kita jalani dalam kehidupan ini kalau kita rangkai menjadi apa yang kita sebut dengan umur kita. Dan inilah yang kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Waktu yang aku berikan selama kamu tinggal di dunia ini digunakan untuk apa? Dan waktu yang kita kumpulkan, kita jalan dalam kehidupan ini, pada hakikatnya umur kita. Dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah mengatakan, yang pertama dimintai pertanggungjawaban tentang kita adalah tentang umur kita. An umrihi fima afnahu. Untuk apa kamu habiskan waktu yang kamu jalani dalam kehidupan ini? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apakah kemudian kita menjalani waktu kita ini hanya untuk senda gurau saja, atau kemudian kita jalani waktu ini untuk senantiasa mengabdi kepada Allah? Dan Allah tegaskan kepada kita bahwa tujuan Allah menjadikan manusia itu tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, seluruh aktivitas kita dalam kehidupan ini, kalau kita niatkan beribadah kepada Allah, maka waktu yang kita jalani ini akan menjadi berkah bagi kita. Termasuk kita bekerja, ini adalah merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi kemudian kita lupakan kewajiban kita untuk menghidupi anak dan keluarga kita. Oleh karena itu, di zaman Umar bin Khattab ada seorang yang ahli ibadah. Menurut pandangan banyak orang, dia tidak pernah keluar dari masjid. Setiap pagi, siang, malam selalu ada di masjid. Diperhatikan oleh Umar 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan, 2 bulan. Ketika 3 bulan ditanya oleh Umar, wahai saudara, saudara punya anak, punya istri? Dia menjawab, iya saya punya anak, punya istri. Maka kewajiban saudara untuk bisa mencari, menghidupi anak dan istri saudara. Mencari penghidupan demi keluarga itu adalah merupakan bagian jihad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Umar ketika melihat ada orang yang hanya semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dalam sisi yang lain dia tinggalkan kewajiban menafkahi anak dan keluarganya, maka diusir oleh Umar bin Khattab dari masjid itu supaya mencari kehidupan untuk memenuhi nafkah keluarganya itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah.
Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu yang ada ini, karena setiap waktu yang kita jalani, kita kumpulkan, ini akan menjadi bagian daripada umur kita, dan umur kita nanti kelak di yaumil kiamah pertama kali akan ditanya, untuk apa waktu kamu habiskan selama hidup di dunia itu? Dan itu merupakan bagian dari umur kita. An umrihi fima afnahu. Untuk apa umur itu kamu hidup, kamu habiskan? Sudahkah sesuai dengan maksud Allah menjadikan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya berbakti kepadaku, beribadah kepadaku. Oleh karena itu, kita jalani kehidupan, dan dalam Islam, kewajiban mencari nafkah itu adalah merupakan bagian daripada perintah agama yang harus kita laksanakan. Di dalam selanjutnya Allah menyampaikan innal insana lafi khusrin. Bahwa manusia itu seluruhnya dalam keadaan kerugian. Siapa manusia yang rugi adalah manusia-manusia yang tidak bisa mempergunakan waktunya dengan baik. Hanya sekedar untuk mencari kehidupan, lupa beribadah kepada Allah. Islam mengajarkan mencari kehidupan bagian daripada ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita jalani kehidupan ini untuk mengatur keseimbangan hubungan kita vertikal kepada Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan alam sekitar kita ini. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian Allah mengatakan, siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang percaya bahwa nanti akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kematian bukanlah akhir kehidupan, tetapi kematian adalah merupakan kehidupan kita di alam abadi. Bagi orang-orang yang beriman dan yakin bahwa nanti akan dibangkitkan dari kematian dan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Wa amilus sholehat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi dalam ayat ini Allah menandaskan orang yang tidak rugi adalah orang yang pertama adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi hanya amal soleh saja yang harus dikerjakan. Artinya amal yang baik itu saja yang harus dikerjakan, tetapi amal yang tidak baik harus kita tinggalkan. Perintah Allah adalah amal soleh, larangan Allah adalah amal yang tidak soleh, artinya amal yang tidak baik. Amal yang baik adalah perintah harus kita kerjakan, tetapi larangan harus kita hindari, harus kita tinggalkan. Walaupun Allah tidak menyebut dengan detail harus meninggalkan yang tidak baik, tetapi sebenarnya perintah mengerjakan yang baik itu maknanya yang tidak baik harus kita tinggalkan. Dan berikutnya orang yang tidak rugi adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr, yaitu orang yang saling mengingatkan tentang kebenaran dan orang yang saling mengingatkan tentang kesabaran. Artinya apa? Mengajak kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk patuh kepada aturan, tertib di dalam kehidupan, disiplin dalam melaksanakan pekerjaan, patuh kepada aturan. Ketika kita ajak saudara-saudara kita untuk menegakkan yang demikian, maka kita termasuk orang-orang yang mengingatkan tentang perkara kebenaran itu, termasuk mengingatkan tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat yang harus kita jalani sesuai dengan aturan Allah yang sudah disampaikan kepada Rasul, dan itu menjadi pedoman kita bagi umat yang mengikutinya. Kemudian saling mengingatkan tentang kesabaran, artinya apa? Bahwa sungguhnya dalam pandangan agama seluruh kehidupan kita yang kita jalani ini adalah merupakan ujian dari Allah, dan ujian itu harus kita jalani dengan kesabaran. Rasulullah sering mengingatkan kepada kita, banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kesuksesan, tapi banyak orang yang berhasil ketika diuji dengan kegagalan. Artinya apa? Banyak orang yang diuji dengan harta yang melimpah, banyak orang yang diuji dengan jabatan yang tinggi, tapi kemudian mereka gagal dalam melaksanakan tugas itu. Artinya apa? Untuk bisa menegakkan sesuai dengan aturan, seringkali dia kemudian gagal. Sehingga kemudian ketika Rasul menyatakan bahwa kelak di yaumil kiamah di neraka itu lebih banyak orang kaya dibanding dengan orang miskin. Artinya apa?
orang kaya ini kan diuji dengan kesuksesan, harta melimpah. Tapi katanya Rasulullah, kenapa kok lebih banyak dia masuk neraka? Dia lalai dengan ujian itu. Ketika diuji dengan kemewahan, diuji dengan harta yang banyak, dia lupa tanggung jawab kepada sesamanya. Lupa fakir miskin, lupa anak yatim. Bahkan kemudian hanya menuruti kemauan dirinya sendiri. Mementingkan kesenangannya, tetapi kemudian tidak mempedulikan orang lain. Coba kita perhatikan, banyak orang-orang kota-kota besar yang bisa membeli dan merawat binatang, ternak dan sebagainya, sampai hartanya nilainya itu miliaran. Dan seseorang pengusaha membeli kuda yang harganya sampai 2 miliar. Tapi kemudian tetangganya kelaparan, dia lupa untuk menyantuni. Dia lupa untuk memberikan bantuan kepada sesama yang memerlukan bantuan itu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, ketika diuji dengan kekayaan, diuji dengan jabatan yang tinggi, banyak orang yang tidak berhasil. Tetapi kemudian ketika diuji dengan kemelaratan, banyak orang yang lolos dari ujian kemiskinan dan kemelaratan itu. Kenapa? Karena dalam agama Islam semakin banyak fasilitas yang diberikan Allah, maka Allah juga akan menuntut tanggung jawab lebih besar. Tapi ketika kita diberi ujian kemelaratan, jabatan yang paling rendah, maka tanggung jawab di hadapan Allah itu juga akan semakin kecil. Kalau kita bisa jalani itu, maka kita akan lolos dari ujian itu. Namun kemudian juga Rasulullah mengingatkan, tapi seringkali pula katanya, kesengsaraan yang keterlaluan, kemelaratan yang saling terlalu, itu juga bisa membawa kekufuran bagi manusia itu. Oleh karena itu, ketika ada seorang sahabat Rasulullah yang kemudian minta dijadikan kaya, tapi kemudian Rasulullah melarangnya, wahai Sa'labah, jangan kamu minta kaya. Kamu ini saya nilai sudah baik, ibadah kamu luar biasa, tidak pernah ketinggalan di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kemudian suatu ketika dia berulang-ulang datang di hadapan Rasulullah, wahai Rasulullah, mohon kepada Allah, jadikan aku orang kaya. Rasulullah mengatakan, jangan wahai Sa'labah, kamu ini saya anggap sudah baik. Dengan kedudukan kamu seperti ini, dengan kondisi keekonomi kamu seperti ini, saya nilai kamu orang yang baik. Tapi kemudian karena berulang-ulang datang kepada Rasulullah dan minta dijadikan dia orang yang kaya, maka kemudian dimohonkan kepada Allah dan doa Rasulullah terkabul. Jadilah Sa'labah ini seorang yang kaya. Tapi kemudian ketika dia menjadi seorang yang kaya, banyak binatang ternaknya, akhirnya dia berat untuk mengeluarkan zakat. Janji untuk ngapain fakir miskin, melihara anak yatim dan sebagainya, mereka tinggalkan. Bahkan kemudian ketika diminta untuk berzakat, akhirnya dia pun tidak berzakat. Maka kemudian Rasul mengatakan, celaka wahai Sa'labah. Kekayaan yang telah diberikan oleh Allah menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Mudah-mudahan setiap apa yang kita jalani dalam kehidupan, mari kita jalani sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah. Ketika Allah memberikan semakin tinggi jabatan kita, Allah minta tanggung jawab yang lebih besar. Ketika Allah memberikan kekuatan ekonomi kepada kita, Allah juga minta tanggung jawab supaya menyantuni fakir miskin, anak yatim, zakat, infak dan sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjalani ini sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan Allah kepada Rasul. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selamat dunia, selamat pula di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita memohon kepada Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga iman kita, kemudian kita sanggup melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan juga saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita tentang
kebenaran tentang kesabaran dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan kita, dan semoga pula Allah menjadikan diri kita orang-orang yang selamat dunia, selamat pula di akhirat. Mari kita berdoa, semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa kulla ibadatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.